Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok satu dan kelompok 2, dari kelompok satu sebagai tim PMIK dan kelompok 2 dari tim pemangku advokasi akan melakukan role play tentang advokasi usaha meningkatkan rekam medis pasien pada beberapa fasiankes. Oleh karena itu, sebelumnya alangkah baiknya jika kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya, Salsabila Azhara Putrasim, dari tim PMIK dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila Wijayanti. Saya Anabella Setia Damayanti. Dan saya Rian Pramudia. Saya Fania, tugas PMIK. Oke, baik. Di sini saya sebagai kelompok 2, saya Yoja Rumpangesti sebagai pemangku kepentingan. Saya Shanas Asafa sebagai pemangku kepentingan. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari sebagai pemangku kepentingan. Saya Sabila Septina Anggraini sebagai pemangku kepentingan. Perkenalkan, saya Tania Rizky Nabila Putri dari pemangku kepentingan. Baik, di sini kami akan memulai role play pada kasus meningkatkan akses rekam medis pasien pada beberapa fasiankes di Kota Mawar. Boleh interupsi bentar? Pemangku kepentingan itu nama ininya ya, yang disebutin tuh namanya siapa? Apa namanya? Jabatannya apa gitu? Pemangku kepentingan itu kan sebutan orang lain ya, yang menentukan kebijakan. Direktur kah? Kepala bagian siapa gitu ya yang disebutin? Silakan. Oke, baik Ibu. Izin mengulangi. Baik, izin memperkenalkan, saya perwakilan dari Dinas Kesehatan. Saya sebagai Kepala Dinas. Oke, di sini saya berperan sebagai sekretaris dari UPTD, Kepala Dinas dari Kota Mawar. Saya Fitri Wulandari dari UPTD Kota Mawar di bidang pelayanan kesehatan. Saya Sabila Septina Anggraini dari UPTD Kota Mawar sebagai sumber daya kesehatan. Baik, saya Tania Rizky Nabila Putri dari perwakilan UPTD Kota Mawar, bidang kesehatan masyarakat. Oke, izin. Jadi role play dimulai dari tugas PMIK menyampaikan appointment kepada pemangku kepentingan. Kami persilakan kepada PMIK. Baik, untuk pembahasan yang saat ini kita akan bahas, yang pertama itu ada beberapa masalah yang akan kita selesaikan dengan solusi-solusi kita yang telah kita diskusikan tadi. Untuk masalah pertama itu ada kesulitan mengakses rekam medis di Fasiankes di Kota Malang. Masalah kedua, keterlambatan akses informasi di Fasiankes. Masalah ketiga, efisiensi dalam perpindahan pasien antar Fasiankes. Untuk solusi-solusinya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Fania, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk solusi dari beberapa kasus tersebut, kami dari PMIK sudah mendiskusikan bahwasannya harus ada penyamaan sistem agar data rekam medis bisa diakses oleh seluruh fasiankes yang di Indonesia. Kami dari PMIK juga sudah ada aplikasi atau vendor
yang kedepannya mungkin bisa digunakan untuk fasiankes di seluruh Indonesia untuk buat data rekam medis, yaitu ada Satu Sehat. Kenapa kita mengusulkan Satu Sehat? Karena sistem di Satu Sehat itu bisa diakses oleh fasiankes di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada perpindahan data atau butuh data di fasiankes A, itu bisa diakses dari satu aplikasi yang sama. Untuk dampak positif dari platform Satu Sehat ini bagi pasien, yang pertama aksesnya yang mudah, dan yang kedua pengambilan keputusan yang terinformasi, yang ketiga pengurangan kesalahan medis, yang keempat efisiensi perawatan, yang kelima pencegahan dan perawatan yang lebih baik, dan yang keenam ada pengurangan biaya. Baik, untuk ibu-ibu sekalian di sini, setelah kami dari tim PMIKA setelah menyampaikan apa saja keluhan-keluhan yang telah kami dapatkan, izinkan kami untuk meminta kepada ibu-ibu sekalian di sini apa saja sanggahan-sanggahan dan saran-saran untuk untuk kami tim PMIKA agar lebih baik ke depannya. Baik, izin menyangga serta memberikan solusi untuk menyamaratakan sistem. Sebenarnya 40% rumah sakit di Indonesia itu sudah menyamaratakan sistem melalui rekam medis elektronik dari data tahun 2021. Namun di sini ada beberapa keluhan ya jika ingin menyamaratakan sistem tersebut. Seperti misalnya dari sarana dan prasarananya. Lalu belum lagi ada resiko error dari platform atau aplikasi yang telah disediakan tersebut. Serta yang terakhir itu dari sumber daya manusianya. Apakah dari aplikasi tersebut bisa menjamin bahwasannya mudah diakses oleh sumber daya khususnya tenaga kesehatan yang berada di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti itu. Terima kasih. Izin menjawab, Ibu. Jadi kan tadi disebutkan bahwasannya di Indonesia ini sudah diterapkan RME sebanyak 40%. Nah, di situ RME 40% di setiap fasiankes itu memiliki sistem RME sendiri-sendiri. Jadi ketika kita periksa di fasiankes A, kita tidak bisa membawa secara langsung data rekam medis di fasiankes B. Jadi kita tidak bisa mengakses ketika kita periksa di lain fasiankes. Maka dari itu kami dari PMIK ini memberikan saran bahwasanya bagaimana jika kita samakan saja sistemnya dan untuk bisa diakses seluruh fasiankes di Indonesia ini, Bu. Nah, untuk menyamaratakan hal tersebut tentunya perlu perencanaan-perencanaan seperti misalkan pelatihan untuk berbagai tenaga kesehatan untuk bisa mumpuni dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi bagaimana PMIK ini bisa mengatur serta memberikan pengadaan untuk pelatihan dari tenaga kesehatan tersebut. Terima kasih. Baik, Ibu. Untuk pelatihan PMIK untuk RME, kami sudah menyiapkan jadwal-jadwal tertentu. Karena ini kan untuk fasiankes di seluruh Indonesia ya, Ibu. Jadi kami membagi setiap region-region, nanti kami akan tunjuk beberapa koordinator untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan RME itu tersebut. Baik, terima kasih. Ini tadi saya notice beberapa hal. Yang pertama itu ada kesulitan untuk akses rekam medis dari fasiankes A ke fasiankes B begitu. Kemudian diusulkan aplikasi Satu Sehat. Nah, ketika dokumen rekam medis itu disalurkan ke fasiankes lain, bukankah itu artinya dokumen itu keluar ya? Nah, jadi gimana teman-teman dari PMIK ini menjamin keamanan data dari pasien yang punya rekam medis yang kemudian dokumen rekam medisnya itu keluar ke fasiankes lain begitu. Memang kami tahu
itu memang kebutuhan pasien, kebutuhan kita juga sebagai penyelenggara layanan kesehatan begitu. Tetapi yang dikhawatirkan kan itu kebocoran datanya begitu. Baik Ibu, di sini saya izin menjawab atas pertanyaan dari Ibu Sanas. Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang rekam medis elektronik, peraturan ini juga lebih khusus mengatur penggunaan RME dalam sektor kesehatan dan menetapkan persyaratan terkait keamanan data dan privasi dalam penggunaan rekam medis elektronik. Dalam konteks rekam medis elektronik di Indonesia, perhatian khusus diberikan kepada keamanan data pasien. Jadi data pasien itu otomatis sudah dijaga keamanannya, Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya tanya Rizky, izin untuk bertanya tentang dampak positif bagi rumah sakit kan salah satunya yaitu pengurangan kesalahan medis. Nah, bagaimana bisa yakin untuk 100% tidak ada kesalahan medis dalam menjalankan hal itu? Sedangkan kan eh apa ya? Teknologi sekarang juga kan punya kesalahan sedikit saja walaupun teknologi itu sudah canggih itu. Bagaimana eh, kita bisa yakin bahwa tidak akan ada kesalahan medis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin konfirmasi untuk pertemuan ini kurang 1 menit lagi akan berada ke sesi 2 karena ada sesi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk solusi dari itu karena kami sudah menggunakan rekam medis elektronik yang dimana itu akan mengandung sistem-sistem IT dan nanti dari tim PMK sendiri itu bisa langsung mengupdate atau mengevaluasi lagi apa saja kesalahan-kesalahan dari rekam medis elektronik tersebut seperti kesalahan data atau kesalahan lainnya, seperti itu. Oke, baik. Advokasi dari PMIK ini saya apresiasi ya, sudah bagus. Mungkin sanggahan dari kami itu mungkin bisa dievaluasi lagi nantinya. Jadi menghadirkan solusi yang lebih bagus lagi, mempertimbangkan apa yang kita khawatirkan sebagai pengguna layanan kesehatan begitu. Baik, itu saja dari kami. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kelompok lain ada yang memberi saran atau masukan untuk kelompok 1 dan 2? Tidak ada. Oh ya. Halo, Budit. Monitor. Sebelum mungkin Ibu Dem belum masuk, di sini saya akan mengoreksi sedikit tentang advokasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Nah, di sini kan ada dua pihak, pihak PMIK dan pihak pemangku kepentingan. Artinya PMIK itu ya apa namanya istilahnya PMIK itu kan sebagai undangan ya, kita akan melakukan advokasi, bukan dari pihak pemangkunya yang memberikan kita silahkan untuk melakukan presentasi. Ya, jadi kita dari pihak-pihak MIK itu menyiapkan semuanya mulai dari pihak apa namanya presentasinya, data dukungnya, terus dan selain sebagainya. Bukan kita dipersilahkan oleh pemangku kepentingan untuk menyampaikan materi yang kita akan dilakukan advokasi.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, solusi yang diberikan yang tadi yaitu satu sehat. Ini kan solusi yang diberikan aplikasi satu sehat ya. Tapi itu kan seperti bayangan ya. Pelayarnya nggak ada. Coba dibilang, oh ya kita punya solusi menggunakan aplikasi satu sehat. Tapi pelayar yang ditampilkan atau bentuk aplikasinya bagaimana kan tidak ada kan? Nah, tidak ada. Jadi ketika kita memberikan solusi atau yang akan kita lakukan advokasi ke pemangku kepentingan, kita harus menampilkan flyernya, jangan cuma mengasih solusi, oh iya menggunakan aplikasi satu sehat. Tapi bentuk aplikasinya ini kayak gimana kan dia pemangku kepentingan nggak tahu. Apakah ini aman diakses untuk semua Payankes yang ada di wilayah dinas kesehatan atau tidak? Atau apakah aplikasi ini bisa diakses oleh di luar kabupaten atau enggak kan gitu. Nah di sini kan tidak dijelaskan atau flyernya tidak ada. Ya sebenarnya cuma mengasih solusi ke aplikasi satu sehat, tapi untuk aplikasinya atau secara kerjanya kan tidak ada. Termasuk ditampilkan mungkin tidak ada ya untuk flyernya. Mungkin itu versi untuk kelompok satu. Mungkin akan ditambahin oleh Ibu. Oke. Yang pemangku kepentingan yang berikutnya jangan langsung terima-terima aja ya. Ada sanggahan gitu ya. Makanya Bu Dini udah minta sebelum hari ini sudah dibaca dulu kelompoknya PMIK yang akan presentasi itu apa yang harus dikomunikasikan itu. Kalau misal ini kan fine-fine aja ya, diterima-terima aja sama pemangku kepentingan gitu. Artinya kalau jadi pemangku kepentingan nanti harus nyiapkan uang, nyiapkan SDM dan segala macam ya. Karena kan pemangku kepentingan semua yang akan biayai proyeknya. Jadi ya jangan asal diterima-terima aja apa yang disampaikan gitu. Sudah bagus. Ya, jadi yang kelompok berikutnya ada sedikit perlawanan ya dari pemangku kepentingan ya. Jadi tidak semuanya setuju gitu. Ada yang ini buat apa diberikan aplikasi? Aplikasi itu kan ribet. Pasiennya kan juga tidak semuanya bisa menggunakan. Terus bagaimana biayanya, membutuhkan biaya besar, membutuhkan dan seterusnya ya. Jadi jangan langsung diterima apa yang disarankan oleh PMIK. Oke, itu dari Budin. Terima kasih. Maaf izin Ibu, sebenarnya kami dari tim pemangku sudah menyiapkan beberapa sanggahan-sanggahan, namun tadi terdapat interupsi bahwasannya waktunya tidak mencukupi Ibu, seperti itu. Oh, justru itu yang diambil yang itunya aja. Nanti yang bagus-bagusnya udah enggak perlu disampaikan ya, supaya ada komunikasinya gitu. Ini kelompoknya PMIK ini jawab sanggahannya gimana? Ya, itu kan yang kita butuhkan di mata kuliah ini ya. Kali lagi mata kuliahnya komunikasi efektif. Ada advokasi di situ. Nah, ini poin kita ke sana ya. Masalah itu aplikasinya bagus apa enggak, kita enggak sedang membahas itu ya. Oke, yang berikutnya aja nggak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih. Maksud Budin tuh pemangku kepentingan pertama ngomong langsung reject-nya dulu. Ya, jadi langsung di-reject dulu. Mungkin nanti bisa diefisiensikan waktunya tuh di yang memperkenalkan diri ya. Di sini mungkin tidak perlu satu-satu ngomong, jadi ada salah satu saja yang menyampaikan. Di sini hadir direktur, kepala dinas, kepala bagian gitu ya, supaya lebih singkat waktunya. Oke, silakan lanjut. Sesi pertama,